Dan rencana Allah ternyata lain dengan rencana yang kita sesuaikan sedemikian rupa, yang mana berupa teknis keberangkatan umroh untuk jamaah kloter 501 five star yang seharusnya dijadwalkan dengan nomor penerbangan 8SV817 tanggal 21 Januari dari Soekarno-Hatta jam 10 sampai Jeddah hanya jam 16.00 atau jam 4 sore berubah menjadi rubah rute, rubah jadwal, dan rubah hari menjadi penerbangan di tanggal 20 Januari, maju satu hari. Maju satu hari, namun untuk maju satu hari, transitnya tidak direct lagi dari Soekarno-Hatta menuju Jeddah. Namun nanti dari Soekarno-Hatta, penerbangan menuju Bangkok menggunakan Thai Lion. Menggunakan Thai Lion jam 6.30 sampai Bangkok jam 9.55 atau jam 10. Nanti teknis bagasi dan lain-lain nanti keluar. Setelah itu nanti naik shuttle untuk pindah terminal. Pindah terminal alias pindah bandara. Nanti 5 jam berikutnya jam 15.20 itu nanti terbang menggunakan Saudi tanggal 20 Januari dari Bangkok 15.30 sampai Jeddah jam 20.30, maju satu hari. Maju satu hari. Untuk teknis kepulangannya nanti sama dengan jadwal awal, hanya teknis keberangkatannya. Kenapa sih kok bisa begini? Menurut informasi yang terlampir di surat Saudi, itu karena teknis dari penerbangan. Karena kendala operasional pesawat yang tidak memungkinkan, yang mengakibatkan 49 jamaah Venture berubah jadwal. Maka dari itu kami di sini memohon maaf atas kendala yang terjadi. Ini bukan rencana Venture, ini rencana Allah yang memberikan ujian kepada kita semua. Tinggal kita menerima ikhlas, sabar, dan bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Ya, karena kan normalnya tanggal 21 Januari kita baru sampai di Jeddah dijadwalkan. Tapi ternyata Allah mempunyai rencana lain, maju satu hari tanggal 20 Januari sudah sampai Jeddah. Insya Allah seperti itu. Makanya ujian ini termasuk nanti akan akan menimpa kepada jamaah yang di kloter 501. Namun saya berharap untuk kesabarannya, saya minta untuk keriduannya semuanya atas perubahan rencana ini yang tidak diduga-duga. Oke, namun ada nanti seperti apa nanti teknisnya dan lain-lain. Nah, untuk teknisnya karena penerbangan nanti itu jam 6.20, jam 6 pagi, otomatis nanti jamaah kumpulnya jam 1 malam. Jam 1 dini hari, jamaah kumpul nanti di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, Bandara Soekarno-Hatta, jam 1 dini hari, nanti teknis pengarahan dan lain-lain. Setelah itu nanti terbang jam 6.30 sampai nanti di Bangkoknya 9.55. Bagasi nanti semuanya keluar, nanti akan dibantu oleh insya Allah nanti mudah-mudahan di sana nanti ada porter, dibantu oleh porter untuk pengangkutannya ke bus dan lain-lain. Setelah itu nanti dari situ karena ini jam 9 terbang lagi jam 15, otomatis nanti kena waktu makan siang. Dari itu Ventur menyiapkan lunch box untuk para jamaah.
Seperti itu. Nanti dari bandara itu kan beda terminal, dari DMK ke BKK. Itu nanti naik shuttle bus diarahkan ke Bangkok International Airport. Setelah itu nanti check-in, bagasinya juga check-in ulang, terbang lagi jam 15.20. Insya Allah nanti sampai di Jedahnya itu nanti di jam 20.30 di hari yang sama. Setelah itu nanti proses check out, proses imigrasi dan lain-lain normal seperti biasa. Otomatis nanti para jamaah karena ini nanti programnya tetap Mekah dulu, maka jamaah nanti mengambil mikotnya di dalam pesawat. Mohon diarahkan nanti dibantu oleh untuk dibantu oleh tour leadernya Ustadz Atep. Seperti itu. Untuk menginapnya seperti apa di satu malam, kami sudah menyiapkan hotel, walaupun tidak di Pullman, untuk hotel satu malamnya, walaupun tidak di Pullman, namun terbilang yang penting tapi masih sesuai. Hotel yang kita punya juga di Le Méridien Tower, nanti satu malam itu nanti bagasi keluar, bagasi masuk hotel semua kopernya. Namun disarankan para jamaah tidak membongkar terlalu banyak untuk kopernya, hanya seperlunya saja. Karena nanti di hari berikutnya di tanggal 21 jamaah akan berpindah hotel ke Pullman. Nah, itu nanti setelah pindah hotel ke Pullman, program dan selanjutnya akan mengikuti sesuai dengan izin awalnya. Seperti itu. Untuk teknis kepulangannya normal semua. Setelah dari sampai Pullman, itu nanti teknis selanjutnya normal semua sesuai dengan izin yang ada. Seperti itu. Berikut ini demikian dari saya Fatur tim produk menyampaikan atas ketidaknyamanannya ini, atas perubahan jadwal yang terjadi. Sekali lagi saya mewakili Venture Travel berterima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu semuanya, sekaligus meminta keriduan semuanya untuk melaksanakan jadwal yang perubahan atas perubahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan terkait teknis dan apapun terkait perubahan ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Ade. Kami nanti beliau ada tambahan terkait hal seperti ini. Pak Ade, kami persilakan untuk speech-nya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tutur, Waalaikumsalam. Bapak Fajar, dan juga teman-teman konsultan ya di kloter 501 ya yang memiliki jamaah di kloter tersebut. Pertama-tama Bapak Ibu, teman-teman konsultan, saya mewakili dari manajemen Venture Travel memohon maaf yang sebesar-besarnya ya kepada para konsultan dan tentunya kepada para jamaah yang memang terdampak terjadinya perubahan jadwal seperti itu. Memang ini semua di luar rencana kami. Kami sudah booking, kita sudah punya PNR-nya sudah jauh-jauh hari ya kan. Tetapi dari pihak airlines ya, memang karena alasan dari operasional, akhirnya memang mau tidak mau harus berubah ya untuk di jadwal keberangkatan kayak gitu ya. Sebenarnya terus terang kami tidak menginginkan ini terjadi. Tetapi memang ini menjadi apa namanya ya seperti itu ya kan, karena memang ini dari airlines kita tidak bisa mau ngapa-ngapain lagi. Kita sudah booking hotel jauh-jauh hari dan hotel semua sudah confirm. Jadi memang perlu Bapak Ibu ketahui di bulan Januari ini di Arab Saudi, di Mekah maupun di Madinah ini sangat crowded. Banyak teman-teman konsultan yang japri ke saya juga, ada jamaah yang ternyata di reschedule di travel lain, akhirnya mereka cancel mau gabung ke Venture. Saya bilang sudah tidak bisa, mencari tiket pun sudah sangat sulit, mencari hotel pun sudah sangat sulit ya. Dan ya memang dari airlines Saudi pun tidak ada pilihan
keberangkatan di hari yang sama ya, direct dari Jakarta, karena memang sudah sangat full sekali. Bahkan banyak teman-teman konsultan pun yang minta untuk nambah seat dan lain sebagainya, semua tidak memungkinkan kayak gitu loh. Jadi memang eh, apa namanya, terkait perubahan ini ya memang kita harus ikuti Bapak Ibu, dan saya pun push kepada pihak daripada Saudi Airlines. Kami minta suratnya ya dari Saudi ya, bahwa memang ini memastikan ini bukan dari Venture, itu memang ini perubahan kebijakan dari maskapai Saudi Airlines. Dan akhirnya dari pihak Saudi memberikan opsi ya keberangkatannya, kenapa dari Bangkok, karena memang keberangkatan dari Malaysia, keberangkatan dari Jakarta, dari kota lainnya pun sudah tidak ada, sudah full semua. Yang masih memungkinkan hanya dari Bangkok saja, kayak gitu kan. Dan ya akhirnya ya sudah, kita menunggu suratnya dulu, sudah fix. Pastikan bahwa tiket dari Jakarta ke Bangkok, Bangkok ke Jedahnya pun sudah aman semua, sudah fix, barulah kami mengumpulkan teman-teman konsultan ya, dan suratnya pun nanti akan segera di-share. Nah, mengenai bagaimana untuk ITIN-nya nanti Pak Fatur di-update lagi sehingga nanti bisa di-share juga kepada teman-teman konsultan untuk disampaikan kepada jamaah. Ya tentunya memang saya yakin mungkin ada jamaah yang memang sudah mengatur jadwal cuti ya kan, dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tetapi insya Allah nanti kita akan bantu, misalnya memang ada dibutuhkan surat ya untuk perubahan jadwal cuti dan sebagainya. Tapi juga kalau memang ada jamaah yang memang sudah mengatur tiket domestik dan lain sebagainya, nanti surat itu mungkin bisa dijadikan dasar untuk dilakukan perubahan jadwal atau reschedule. Jadi memang Bapak Ibu, saya harap ini memang qadarullah ya, memang artinya di luar daripada rencana kami sudah persiapkan sebaik mungkin, ternyata memang dari pihak airlines ya, dan ini kita tetap harus berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin ini juga jadi nilai plusnya alhamdulillahnya ya, tanpa perlu jamaah menambah biaya lagi, tapi diberikan ekstra 1 malam yang tadinya hanya 7 malam menjadi 8 malam. Ya, jadi tadi pun barusan saja Bu Ica bertemu dengan country manager Saudi Airlines namanya Mr. Faisal Saudia ya, di acara pameran di Jeddah, dan vice presidennya Mr. Heri Ayuberga. Beliau pun meminta maaf atas kejadian di tanggal 21 ya kan, karena memang Venture pun menjadi klien pilihan, klien terbaik, dan beliau langsung bertemu dengan Ibu Ica di Jeddah untuk menyampaikan permohonan maaf ini kayak gitu. Mudah-mudahan jamaah bisa tetap positif, bisa mengambil hikmahnya atas perubahan ini, dan saya yakin Allah nanti akan membalas semuanya ya, dan atas kesabaran kepada para jamaah. Itu aja sih mungkin dari saya. Barangkali boleh kalau mau ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, silakan saja. Udah mulai dibuka pertanyaan, Pak. Boleh? Silakan Bu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Waalaikumsalam. Yani. Ada kebetulan di kloter tersebut ada 3 jamaah saya. Yang pertama ingin saya tanyakan, ya memang ini qadarullah ya, dari pihak maskapai. Jadi sesuatu yang given lah buat kita ya, nggak bisa apa-apa gitu. Cuma saya pertama ingin tanya, untuk pesawat yang dari Jakarta ke Bangkok itu memang dari Saudi atau kita, maksudnya kenapa harus Lion gitu, kenapa tidak yang setara misalnya Garuda gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, itu kan ada transitnya cukup lama ya, memakan waktu 5 jam. Kemudian mereka harus apa namanya, melakukan mikot, tetap mikot di hari pertama di atas pesawat. Kemudian mereka langsung misalnya hotelnya Le Méridien Tower. Kita tahu kan mereka memilih five star itu untuk
mendapatkan hotel yang ring 1 untuk supaya pada saat pertama mereka melakukan umroh pertama itu jaraknya sangat dekat gitu. Nah, menurut saya kalau misalnya ini di Le Méridien, sementara mereka mikot di pesawat, jadi mereka ke Le Méridien, kemudian mereka langsung melakukan umroh. Pada saat mereka melakukan umroh pertama itu kan berarti dari Le Méridien yang harus kembali ke hotel Le Méridien. Nah, itu yang saya rasa mereka tuh agak berat gitu. Karena mereka kan awalnya dari Pullman umroh, baliknya ke Pullman itu. Uh, apakah tidak mungkin umrohnya itu dilakukan di hari kedua pada saat mereka sudah di Pullman misalnya gitu. Mungkin jadi mereka tuh datang istirahat di Le Méridien. Besoknya mereka baru pindah ke Pullman, baru mereka mungkin ambil mikot sekalian city tour atau apa. Mungkin seperti itu atau bagaimana. Ini saya hanya merasakan karena saya tahu di Le Méridien, jadi karena mereka memilih 5 star yang umrohnya itu dari Pullman, kembalinya ke hotel Pullman gitu. Sementara ini mereka udah berangkat pagi pakai Lion, kemudian di Bangkok yang transitnya cukup lama, 5 jam. Sementara di sini juga kan mereka dapat pembekalan 5 jam berangkat. Nanti sampai di Bangkok mereka juga harus pakai shuttle bus, menunggu 5 jam, kemudian nanti mikot di atas pesawat, kemudian ditaruhnya di Le Méridien, kemudian harus langsung umroh, balik lagi ke Méridien. Maksud saya, ya tolong dievaluasi kembali. Apakah hal itu bisa dilakukan? Mengingat kan kalau awalnya kurang menarik misalnya. Ya walaupun jadwal tetap ya 9 hari, kepulangan tidak masalah gitu. Tapi kan di awal itu mereka udah lelah gitu loh. Maksudnya coba dievaluasi lagi deh. Bagaimana mungkinkah bisa gitu di Pullman atau umrohnya yang dipindah ke hari kedua gitu loh Pak. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja ya Bu ya. Terima kasih atas sarannya. Terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf terkait itu. Kami di sini meminta maaf karena kondisi dengan waktu 1 minggu kita harus mencari hotel dengan komposisi 49 jamaah di bulan Januari dengan kondisi tiket yang seperti itu, dengan kondisi hotel yang penuh, itu hanya Le Méridien Tower yang kita punya allotment sendiri, Bu. Kita sudah push juga ke Pullman, namun mereka mereject pengajuan kita karena posisi hotel mereka di tanggal tersebut sudah penuh. Ya, kita push lagi ke hotel yang lain, ternyata Le Méridien masih available. Jadi kami tarik keputusan karena sudah 1 minggu sebelum keberangkatan atau 15 hari, kurang dari 2 minggu, maka kami putuskan ke situ daripada nanti naudzubillah min dzalik sudah penuh semua hotelnya, maka akan jadi polemik lagi. Pertanyaan lebih besar lagi. 1. Terus kedua, kenapa harus Thailand? Sekali lagi, kok nggak bisa Garuda atau segala macam. Kemarin kita sudah informasi terkait Garuda ke Saudi Airlines. Bisa nggak Pak segala macam. Ternyata Garuda itu hanya available sedikit, sisanya hanya sedikit, nggak nyampe 20 pack insya Allah waktu itu. Makanya dari Saudi tidak mengkonfirm lagi itu. Jadi available-nya Thailand yang sesuai. Seperti itu. Kenapa kok mesti nanti 5 jam dan lain-lain mesti bagasi keluar? Karena Thailand ke Saudi tidak true. Check-in-nya beda beda maskapai. Waktu itu kita ajuin Garuda itu pun masih satu holding, masih satu member, masih satu asosiasi, itu masih bisa. Makanya kita juga push untuk ke Garuda biar tidak perlu keluar bagasinya. Namun dari kapasitas seat yang ada, sekali lagi kami mohon maaf ketersediaan seatnya. Kalau misalkan hanya sedikit, itu insya Allah mereka masih sanggup. Namun kapasitas 49, 48
itu mereka dari Garudanya tidak menyanggupi karena tidak ada lagi seatnya. Seperti itu, Bu. Terus kenapa kok mesti dari umroh atau segala macam? Kenapa nggak umroh kedua? Jamaah semuanya yang masuk ke Makkah itu diharapkan ketika masuk itu langsung proses umroh. Dari syariatnya seperti itu, Bu. Ketika nanti menunda di umroh untuk selanjutnya, kenapa nggak di umroh kedua? Karena ketika nanti Bapak dan Ibu jamaah semuanya itu sudah mikot di dalam pesawat, terlalu lama ditunda, khawatirnya semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan denda dam yang melanggar dari larangan-larangan ihram. Karena lumayan banyak larangan-larangan ihram. Kalau untuk bagi perempuan insya Allah nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau untuk bagi laki-laki yang nggak boleh pakaian berjahit, repot juga. Makanya itu diharuskan ketika jamaah pendatang yang ke Mekah itu diharapkan untuk umroh pertama di hari pertama juga. Secara rulesnya seperti itu, Bu. Mungkin Pak Fatur sedikit menambahkan ya untuk mengenai teknis pada saat umrohnya nanti, karena itu kan landingnya jam 20.30 ya Pak, itu malam. Ya memang takutnya mungkin khawatir jamaah ketika tengah malam terlalu lelah atau bagaimana, nanti bisa itu, nanti jamaahnya bersih-bersih dulu di hotel, istirahat dulu, apa mungkin nanti setelah sarapan, ya kan, itu bisa untuk melaksanakan umrohnya atau seperti apa. Nanti kita melihat situasi dan kondisi. Karena betul apa kata Pak Fatur, kalau sudah melintasi mikot di apa namanya Jaya Alam atau di Konul Manazil, itu memang kita harus berniat di situ. Kalau kita melewati itu tanpa harus berniat, maka nanti akan dikenakan dam seperti itu. Baik, Dan Bu. ini juga mungkin ini informasi aja ya kepada teman-teman konsultan mengenai penambahan satu malam itu, Bapak Ibu, sebenarnya itu tidak di cover oleh Saudi Airlines, ya. Jadi itu memang terus terang kami juga dibilang loss ya, dibilang loss gitu kan. Tetapi kami kan berkomitmen bagaimana caranya jamaah berangkat. Udah tidak perlu bagaimana memikirkan yang satu malamnya itu biar memang dari kami pihak Venture Travel. Bahkan Pak Fatur ya, yang dari Bangkok ke Jedahnya pun itu juga ada penambahan harga tiket juga. Dan kita udah push bagaimanapun nggak bisa. Ya udah mau tidak mau akhirnya Venture lagi yang menanggung kayak gitu kan. Jadi artinya mudah-mudahan bisa di apa ya, bisa jamaah mudah-mudahan bisa mengerti atas kejadian ini dan ini udah menjadi solusi buat kami yang insya Allah mudah-mudahan ini terbaik lah kayak gitu. Iya Pak, maaf Pak Age, maksud saya ya alhamdulillah sih semua ada solusi ya. Tapi ini bagian dari kompensasi dari Ventur ya untuk perubahan ini. Maksud saya tadinya gini Pak, tidak kalau kan ada jamaah juga yang misalnya langsung ke Madinah atau berarti kan dia di Jeddah nanti berangkat ke Madinah, tidak mikot di atas pesawat. Maksud saya Hmm. untuk ini karena ada tambahan 1 hari. Hmm. eh, jadi nggak perlu mikot di pesawat, jadi mereka tidak berihram, mereka istirahat aja di Le Méridien. Nah, nanti kalau pagi harinya itu mungkin mereka diajak ambil mikot di Tanim atau yang dekat, jadi mereka tidak lama dalam kondisi berihramnya gitu. Jadi istirahat benar-benar istirahat nanti umrohnya itu sudah di hotel Pullman gitu Pak. Setelah masuk di Pullman, jadi mereka kembali dari umrohnya tuh masuk ke Pullman gitu nggak bisa ya Pak ya? Iya, Mungkin jadi ini setahu saya Bu, sesuai dengan syariat Islam itu memang ketika melintasi area mikot itu kita harus berniat bermikot. Jadi kalau misalnya kita nggak bermikot, maka nanti harus membayar dam. Jadi nanti semua jamaah akan membayar dam. Kayak gitu. Betul Pak Fatur ya, kayak seperti itu ya? Insya Allah seperti itu syariatnya, Pak. Makanya kenapa ya kalau misalnya kita ke Madinah dulu, itu nggak apa-apa. Karena memang kita niatnya kan nggak langsung umroh, kayak gitu. Nah, itu juga tidak memungkinkan untuk kita harus ke Madinah dulu. Karena hotel sudah confirm
tidak bisa lagi dirubah kayak gitu kan, itu malah jadi masalah semuanya. Ya paling tetap Bunda Yanti nantinya jamaah tetap bermikot di dalam pesawat, cuma memang nanti pada saat pelaksanaannya kita tidak terburu-buru gitu. Artinya nanti lihat situasi dan kondisi, bisa juga dilaksanakannya paginya setelah sarapan. Nah, makanya nanti kan tour leader dan mutawif yang mengetahui lah bagaimana kondisi para jamaah kayak gitu, Bu. Baik Pak Age, terima kasih. Ya, Oke, sama-sama, Bu. sama. Ada yang lain kah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Pak Age, Pak Fatur, Pak Fajar, izin mohon maaf ini saya tidak on cam karena kondisi tidak mendukung. Izin bertanya, ini saya memiliki jamaah di sini seorang istri, sedangkan suaminya di kloter 502. Saat itu suaminya mendaftarnya itu tidak barengan ya, kondisi sudah habis sehingga kebagiannya di Five Star Life. Beliau itu menerima perbedaan kloter dengan pertimbangan karena pesawatnya sama. Sudah dilihat di itinerary 501 dan 502 itu pesawatnya itu sama, makanya mau gitu suami istri itu. Nah, ini apakah hanya berdampak pada 501? Kan 502 juga pesawatnya sama kan, ya Pak Batur ya. Dan ya itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi, tadi di awal pun kami sempat bahas bahwa overbookingnya 49 pack. Ketika nanti kita ambil juga di di 502, misalkan 40 pack, 9 packnya pun akan ngambil di 5 star. Nah, itu nanti jadi 2 kali polemik di 2 grup yang berbeda. Makanya itu kami putuskan, mudah-mudahan bismillah, mungkin ini sudah jalannya, karena antara 49 pack dan 50 pack nggak terlalu signifikan. Toh itu ada jamaah yang upgrade di 5 star. Alhamdulillahnya ada jamaah yang upgrade ke business class. Dan beliau tetap sesuai dengan jadwal yang sudah di-issue tiketnya. Qadarullohnya seperti itu. Jika nanti 49 pack di reschedule, terus satu packnya itu nanti di schedule awal, bakal nanti polemiknya berdampaknya kok nggak seperti ini, nggak seperti itu, pertanyaannya banyak. Qadarullahnya seperti itu, ada yang udah dua jamaah yang upgrade ke bisnis di 5 star-nya. Jadi kami ya mungkin ini sudah jalannya. Emang ceritanya dari Allahnya seperti itu, mungkin di kodarnya kita. Makanya ketika nanti, kenapa diambil di 5 star-nya? Karena pengurangannya 49 pack. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Kalau misalnya saat ini upgrade ke bisnis, apakah masih memungkinkan? Tidak. Oh, tidak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Iya, Fatur. karena seat bisnisnya pun sudah habis, Bu. Saya Oh juga, ya, tadi pun ada yang nanya, bisa nggak nih kalau misalkan jamaah saya upgrade bisnis? Tadi saya konfirmasi lagi ke ke airline, bisnis keberangkatan masih bisa, cuman kepulangannya nggak ada. oke, baik. Iya, Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum sama-sama, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi kah? Satu lagi mungkin? Oke, jika tidak ada, karena nanti ini surat masih belum tertanda-tangan. Berikut juga itinerary-nya, besok pagi akan kami revisi itinerary-nya terkait detail dan perubahan terkait 5 star. Berikut juga nanti tertanda tangan sesuai dengan surat yang terlampir dari Venture Travel. Atas waktunya, terima Pak, kasih. maaf Pak, Ya, sedikit lagi. Nanti ngumpulnya di ya mana ya silakan. Pak? Kumpul biasanya kan di Lounge Anara, Hotel Anara. Ya, Karena ini lalu, kumpulnya di mana ya Pak?
Untuk kumpulnya nanti teknis kumpulnya insya Allah nanti di Terminal 2 Lion, semua insya Allah di Terminal 2. Tapi nanti saya make sure lagi apakah ada perubahan karena ini dari Thai Lion-nya, karena semua Lion insya Allah ngumpulnya di Terminal 2 ya Bu ya. Namun untuk yang Thai Lion saya nanti make sure lagi ke bandara Oh pastinya ya, seperti bukan apa. Besok mungkin kami akan update pagi hari. oke di Jakarta Airport gitu ya biasanya ya Pak. Biasanya di Jakarta Airport untuk Lion Bu. Oke Pak, makasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu konsultan, terima kasih Pak Age, terima kasih Pak Fajar, dan teman-teman Pak Giwa dan lain-lain atas waktunya. Sosialisasi ini terkait perubahan flag kami akhiri. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.